Coklat kita, Humor Sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fri, sehat? Alhamdulillah. Itu satu-satunya pertahanan terakhir kita di hari-hari ini. Iya, iya. Sampai sudah masuk daftar vaksin belum? Saya ini nggak usah dikampanyekan macam-macam, antri paling depan. Ya, tapi vaksinnya yang belum datang. Vaksinnya tidak siap memvaksin sampean. Walaupun sampean siap divaksin itu. Itulah. Jadi endorser vaksin itu sebenarnya tidak terlalu mendesak karena kalau semuanya semangat itu belum tentu cukup juga di hari-hari ini. Iya. Nah, saya pikir sampean itu termasuk pemuka agama. Para pemuka agama ini kan mendapatkan giliran awal-awal. Ternyata sampean bukan pemuka agama toh. Aku pemuka apa ya? Tapi untuk tetap menjaga kesehatan, Mas, Ya, tanpa ya. vaksin, Ya. kita tuh sebaiknya harus berbuat apa sih? Saya curiganya jangan-jangan kita ini kurang meditasi, kurang diam mematung, karena kakean obah atau menungso itu, sehingga ya pertahanan tubuh justru kemudian terus-menerus turun, Mas. Ya, vaksinasi itu kita pernah ngobrol dengan Aderai, vaksinasi pertahanan pandemik ini terlalu banyak fokus di luar. Oke, ya. Beliau kan pernah mengatakan itu. Terus Eko PC itu juga mengendorse satu statement yang saya kira menjadi puncak bagian dari tari. Oke. Adalah diam. Ya. Ya, itu artinya vaksinasi dunia dalam ini jauh lebih mendesak. Jangan-jangan puncaknya kesenian itu spiritualitas ya, Mas ya? Pasti. Puncaknya kesehatan juga begitu saya kira. Kita ini bobol di kedalaman kita. Pandemik ini saja bisa membuat fatigue kepada kejiwaan kita. Ini masih pagi loh, kok sampai sudah semangat banget, serius banget tuh sarapan apa sampai? Loh, ciri-ciri orang sehat mentalnya begini nih. Ya, pagi siang malam begini. Apalagi kalau ada order itu, wah semangat. Ini pertama kalinya kita siaran pagi ya? Hanya tamu ini yang kita kabulkan permohonannya. Karena orang tua sesepuh, toh, nggak berani bantah kita. Kita ini kan ahli sholat malam, bangunnya kesiangan. Gitu. Kita ahli tahajud, tapi subuhnya kelewat. Jadi untuk syuting pagi ini perlu juga memang puncak-puncak spiritualitas itu sudah kita jangkau toh. Tanpa itu kan kita nggak mampu ini siaran pagi. Cocok. Tapi itulah sebetulnya kehadiran pihak-pihak tertentu itu bisa mengunggah frekuensi kita. Maka penting berjamaah, bersilaturahmi, berdekatan dengan guru. Itu kan begitu, menginduksi energi tertentu. Itulah kesehatan sebetulnya. Tamu kita itu kan nanti kan dengan urusan itu kita akan sowan kepada tamu-tamu kita di Humor Sufi itu. Kita mau belajar apa lagi nih, Mas? Banyak sekali tamu-tamu yang sudah kita undang di masa pandemik ini yang justru kurang lebih tidak terjangkau di masa normal dulu. Belajar soal-soal yang orang kadang-kadang lupa belajar. Apa itu? Merawat soal-soal yang kadang-kadang orang lupa merawat. Apa itu? Mengingat soal-soal yang orang kadang-kadang lupa mengingatnya. Apa itu? Lah ya yang seluruh yang kita undang di Humor Sufi itu. Oh gitu. Loh, spesifik ini loh. Ini kan kita seringkali mengolah tubuh. Ya. Dari badan jasmani sampai badan rohani. Ya. Dari raga sampai jiwa. Ini sebenarnya maksud dan tujuan kita menghadirkan para sesepuh, para tokoh bangsa ini apa saja toh? Selain kesehatan fisik, apakah juga kaitannya dengan kesehatan non fisik gitu loh, Mas? Misalnya tamu kita Mas Haidar Bagir yang dulu itu pernah menyebut kata namanya purgatorio. Ya, purgatorio itu api penyucian. Ya. Itu kan diambil dari Divina Commedia dari sastra besar Itali, Dante itu. Itu prosa lirik kalau di kita ya pengakuan pariem gitulah. Ya. Ternyata dari fisik ke rohani itu butuh disucikan lewat api purgatorium itu. Ya, nah tamu-tamu kita itu adalah api-api yang kita undang untuk membakar jasad kita yang kurang bermutu ini. Jasadmu dhewe wae ora usah ngajak-ajak. Loh, kalau aku kan sudah bermutu sejak lahir jasad dan rohani. Ya. Justru ini persoalanmu itu. Ya. Kita terus-menerus belajar sampai kita benar-benar mengenali anatomi tubuh. Baik itu yang sifatnya rohani maupun jasmani ya, Mas ya. Iya.
cocok. Nah ini kaitannya dengan tamu kita nanti ini. Ya. Apa kok sampai beliau itu harus diundang? Karena menurut saya ya nanti saya akan mencatat beberapa item saja. Nanti tugasmu Gus itu untuk mengelaborasi beliau. Jadi di luar yang kita pernah sadari ya. Ya. Itu pewaris tradisi-tradisi besar dunia. Wih. Ya, misalnya soal studi anatomi. Studi anatomi itu dirintis bahkan oleh arsitek kuno Roma yang kita berutang besar sama beliau itu. Nah itu kalau tidak ada penyambung lidahnya, sebuah kota bisa kehilangan artistik tata ruang, tata bentuk, tata etik. Nah, untung beliau ini ada dan di Indonesia. Bayangkan itu. Indonesia bukannya puncaknya pengetahuan tentang itu, Mas. Ada Borobudur. Apa gue? Ini saking semangatnya ini loh. Ini laptopku sampai ketarik loh ini. Terus. Ada Borobudur, ada Prambanan, ada Penataran, ada Sukuh yang di ketinggian itu. Kalau untuk urusan arsitektur itu kan kita bukannya jagonya, Mas. Kok sampean mengutipnya yang Roma itu sampean yang kehilangan akar tradisi berarti. Bisa begitu, bisa tidak. Karena sebetulnya kalau kita ngomong soal psikologi ya misalnya, psikologi local genius itu tidak kalah dengan psikologinya Eropa ya. Iya. Tetapi pemetodogian mereka. Ya. Kalah kita. Kalah, Mas. Kalah. Scholarship kita di dalam soal mematrekan, mengkisi-kisikan. Kalau Borobudur itu terwarisi secara metodologis, kita bisa membangun itu replika Borobudur. Nah, betul, ya kan? betul. Itu diajarkan nggak di fakultas-fakultas arsitektur kita? Seringkali runtuh karena korupsi, karena nentek. Karenanya itu. Maka ketika ada seorang figur yang mengawetkan tradisi ini, wah itu harta karun. Apalagi kalau yang dijadikan sumber inspirasi itu legenda kita sendiri ya, Mas? Iya, pasti. Padahal misalnya kita lihat kartun Finding Nemo saja. Itu kan mau iwak cedol itu nek Jawa. Iya. Tapi pemetodologiannya, wah ya. Itu bisa menghadirkan drama di dunia ini. Betul. Saya membayangkan Superman itu mulai terbang tahun berapa sih? Kan lebih dulu Gatot Kaca toh ya. Tapi kisah Gatot Kaca ini belum mendunia gitu loh. Itu karena pemetodologian tadi itu. Kita menang konten tanpa menang metodologi, itu ya terbata-bata kita. Nah misalnya Eropa itu baru mengenal ilmu pengetahuan, itu kan baru abad-abad ke-11. Jadi sebelum itu, wah ya Cordova, ya Irak, itu keren-keren. Lo kok tiba-tiba kok bisa surut begitu. Lah kita kok ya hari ini malah yang menonjol KPK. Ya. Kesalahan tata ruang, sawah habis, tebing diratakan. Selain hal arsitektural itu, Mas, hal apa saja yang kita bisa belajar dari metodologi bangsa lain? Metodologi itu meninggalkan heritage, toh? Jadi itu ada ziarahnya metodologi itu. Misalnya kalau kita tidak sukses matematik saja, ya berat. Padahal pewaris matematika di kita itu, misalnya di dalam ilmu aviasi dan kerjikantaraan, melahirkan Habibie dengan Habibie Crack itu. Iya. Nah itu kalau nggak ngerti matematika ya piye? Berarti kita ini punya banyak orang pintar sebenarnya ya? Ya mungkin ya goblok hanya kita berdua ini. ya. Tapi sekali lagi soal arsitektural, Mas. Mengapa selain soal metodologi, mengapa kita tidak punya bangunan-bangunan heritage yang bertahan sedemikian lamanya seperti di Italia? Apakah karena mungkin faktor bencana alam mungkin, Mas? Oh, enggak juga. Itu integritas kebangsaan sebetulnya. Ya, misalnya bisa nggak kita membuat beton dengan tetes tebu? Ya nggak berani orang sekarang. Piye kuwi carane? Dengan kohesivitas yang demikian sampai tidak retak, umur berabad-abad. Itu 1 meter kubik saja bisa mahal sekali itu. Tetapi dengan integritas, dengan dedikasi, dengan orientasi-orientasi besar, kita bisa melahirkan mahakarya. Seneng aku nggak sampai serius gini. Wah, kelihatan banget kalau pinter gitu loh. Lah memang acting pinter itu kan penting. Itu susah payah loh itu. Oh lah ya, acting itu kan sampai ada institutnya. Iya. Misalnya coba karya-karya besar dunia itu hasil dari tirakat. Jadi tirakat itu ya basicnya ya integritas itu. Orang tanpa integritas bagaimana kuat tirakat? Tirakat itu isinya pahit getir, keringat darah dan air mata. Iya.
Nah sampai hari ini kemudian kalau arsitektural itu harus dijadikan monumen wajah bangsa, wajah negara. Sampean bisa ngitung nggak Indonesia punya berapa atau punya apa saja? Monumen nasional, Monas. Ya. Terus monumen proklamasi itu ya masuk ya harusnya ya. Uang itu kan di situ Soekarno Hatta memproklamirkan Indonesia. Ya. Monumen, wah itu masih yang paling gede mas. Garuda Wisnu Kencana itu. Iya, sebelum Garuda ini kan ada itu Jales Viva. Jales Viva Jayamahe Surabaya itu. Surabaya itu. Di Ko Armatim. Itu sebetulnya bangsa kita sudah on the track secara desain dan bakat sebetulnya. Cuma sanggup nggak menciptakan mata rantai kebudayaan berikutnya agar itu tidak missing link, tidak terputus-putus begitu. Ya, Garuda Wisnu Kencana itu epic itu. Itu sopo ya mas yang bikin ya? Itu tingginya 121 meter loh mas. Sampai berdiri di situ, wah ya ketok saat itu. Itu hanya gabungan kemampuan ini Gus yang bisa membangun itu. Satu, orang jenius. Iya pasti. Kedua, wong sugih. Nah setuju. Ketiga, konsolnya oke. Iya. Keempat, wong nekat. Nekat. 5, wong edan. Iya. 6 orang sempat sosmedan. Orang sempat sosmedan. 7 orang mungkin nonton Humor Sufi. Orang mungkin. Tapi mungkin jadi tamunya. Ya. Nah itu kita undang aja yang bikin berarti mas. Oke, siap. Ya. Bapak kita, guru kita, Nyoman Nuarte. Assalamualaikum Pak Nyoman. Ini dia. Waalaikumsalam. Wah ini Grandmasternya. Sehat Pak Nyoman Nuarte? Sehat. Tadi saya dengar Mas Pri sama Mas Chandra ini ngobrolnya asik banget. Saya banyak belajar nih dari ilmu-ilmu Anda ini. Ya, saya mungkin umur lebih dari Anda, cuman harus tetap belajar dari yang muda, dari yang tua, kan begitu. Ya. Ciri-ciri guru ini tawaduk begini nih loh Gus. Kamu jangan terjebak oleh kerendahan hati maestro Gus ya. Ya, tapi Mas Pri juga jangan terlalu banyak yang dipelajari Pak Nyoman. Nanti dia tinggi hati. Pak Nyoman sekarang usia sudah hampir 70 ya? Betul. Itu resep kesehatannya apa Pak Nyoman? Biasa aja, nggak ada apa-apa. Pagi minum air 2 gelas, 3 gelas, baru bangun. Sebelum makan ya. 1 jam makan roti sekeping. Sekeping. Pakai keju sedikit. Kadang-kadang ada kopi, kadang-kadang enggak gitu. Olahraganya apa Pak? Olahraganya matung enggak. Mas Pri dari sarapan sudah gagal. Sampai belum apa-apa sudah nasi setenggok. Bukan. Kegagalan kami itu karena yang disarapi nggak ada. Olahraganya diam mematung mas. Sampean kuat kok diam mematung. Berat. Diam gini. Enggak, gerak-gerak. Oh, gerak. Ya, karena kita mematungnya tidak satu patung. Oke. Kita matungnya ada sampai 10, 9 gitu. Jadi kita bosan di sini putar lagi ke sebelah. Bosan gitu aja terus. Maksudnya begini, kalau mematung itu terus terlalu intens kita sama satu patung gitu. Itu kadang-kadang kita itu terpengaruh oleh patung itu sendiri. Dan dia yang mengendalikan kita. Nah, lebih bagus tinggalin dulu. Tinggalin, balik lagi, baru kita lihat, kok miring sana, miring sini nih gitu. Jadi itu pengalaman kita. Jadi cara saya itu makanya aneh kalau orang lihat nih kok dalam 1 tahun nih ada 10 karya gitu loh. Sama tahunnya gitu. Ya karena cara kerjanya begitu, supaya nggak bosan. Itu kok bisa sampai patung mengendalikan kita tuh gimana ceritanya Pak? Mungkin karena kedalaman kita memasukinya ya? Itu pengalaman nih ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa, kebetulan jadi pemenang sayembara proklamator, patung proklamator. Iya. Nah ini kan masih, emosional, kayak gitulah, semangat betul gitu loh. Bayangkan kita masih mahasiswa dapat penghargaan jadi pemenang. Udah segala macam tuh konsentrasi ke sana. Ternyata itu tidak baik. Nah saya mematungnya di Jogja. Di belakang rumahnya pematung terkenal kita Pak Edi. Ya Pak Edi Sutarso. Matung di situ selama 7 bulan terus-terusan depan patung Bung Karno. Pada saat itu kita belum punya teknik bagaimana caranya membuat patung besar dari skala kecil. Ya. Dengan emosi aja kita gitu ya. Terus suatu saat
Saya pulang ke Bandung, libur dulu deh, seminggu atau 2 minggu, balik lagi ke sana, itu kepala bisa nggak pas di dadanya gitu. Oh iya. Saya dalam hati saya, loh kok bisa begini? Nah, mulai di situ saya belajar. Memang harus kita tidak boleh terlalu intens itu, malah tidak baik. Kalau untuk pematung ya mungkin yang lain tahu. Apalagi patung realis kan, patung realisnya ada masalah. Tidak seperti patung abstrak. Masalahnya apa? Masalah dimensinya, kemudian masalah cahaya, pencahayaannya. Terus manusia itu kan ada muka belakang. Maka dari itu kalau kita lihat patung-patung dari zaman Itali itu kan dibuat melintir-melintir begitu kan, gambar cewek yang melintir dari segala sudut enak. Tapi kalau patung Bung Karno kita buat melintir-melintir kan nggak mungkin. Nah itu jadi dari depan dari belakang beda. Ini persoalan kita. Kemudian pencahayaan, cahaya natural itu kan selalu dari atas matahari itu kan. Ya. Tapi kalau patung besar kita pakai pencahayaan buatan dari lampu. Kita kan maksimal bikin lampu itu kan dari bawah kalau patungnya besar. Iya. Jadi negatif matanya. Tadinya patungnya misalnya kita melihatkan bijak, begitu disorot lampu dari bawah jadi kayak hantu gitu loh. Iya. Ini kesulitan patung realis gitu. Memang kalau realisnya tidak ada misinya, artinya beban-beban misalnya harus mirip si A, si B gitu ya mungkin nggak ada persoalan. Tapi kalau harus patung itu mirip Soekarno, Hatta gitu ya, itu Soekarno juga kita harus pilih-pilih, Bung Karno atau Soekarno gitu loh. Itu beda sekali itu buat saya gitu ya. Dari pengalaman itu kita baru lihat di sini begini mengatur diri kita. Patung itu kan nggak bisa dikerjakan 5 hari, seminggu gitu. Iya. Mental kita bagaimana dan segala macam, keuangannya bagaimana, ini akan mempengaruhi. Nah, perlu manajemen gitu, memanajemen diri kita sendiri. Di samping itu kita melibatkan orang banyak. Nah, ini perlu manajemen yang baik, dikelola oleh orang-orang yang profesional, bukan saya. Saya cuma taunya beres saja. Saya ngurus gituan kan mabok nanti. Iya. Mas Bri, ini sudah selesai, sudah dijawab semua sebelum ditanya. Masih banyak. Saya mencatat sejumlah hal. Pertama, tidak boleh terlalu intens, terlalu fokus. Nanti justru kita terpengaruh oleh karya kita sendiri. Mas Pri, setuju nggak tuh Mas Pri? Sampean dalam 1 tahun bisa nulis 10 buku itu jangan-jangan pakai rumus ini? Oh, itu yang Mas Nyoman statementkan itu sebetulnya mekanisme penjarakan kepada objek. Ya. Mengambil jarak dari objek ya? Iya, distancing itu kan membuat orang menjadi tahan diri kepada hasutan-hasutan. Oh, Ya. Apapun bisa menghasut, duit menghasut. Virus juga bisa ya. Itu ngarang Mas, biarin aja Mas. Nggak, artinya kita untuk melakukan pelajaran penjarakan saja sampai nunggu pandemi itu loh Gus. Oh iya. Itu kan sindiran luar biasa kepada ilmu-ilmu tua yang bernama penjarakan ini. Apalagi kalau kita kreator ya. Kreator itu kan saya penulis, tulisan itu kan anak kandung kita. Setuju ini. Dan anak kandung itu bisa membawa bias.
kalau kita tidak melakukan penjarakan. Kita bisa narsistik banget pada karya-karya kita. Nggak taunya orang yang nonton itu nggak terlibat sama sekali dengan emosi kita. Ya konyol itu namanya. Iya. Jadi memang kita ketika terlalu di dalam harus mengambil jarak keluar supaya bisa melihat dengan jernih ya Mas ya. Ya karena kepada raga saja kita butuh puasa. Itu kan konsep puasa yang Mas Nyoman kemukakan itu. Jadi kepada patungnya saja Mas Nuarte itu puasa. Kalau nggak puasa itu GWK itu nggak jadi itu. 20 tahun ya Mas? 28 Mas. 28 tahun. Sabaraanku aku sekarang 28 Mas Bri. Saya masih muda waktu itu, rambut masih gondrong. Sekarang gundul pasang pakai topi nih. Iya. Biar kaya dikit. Penting Gus, ini tirakatnya Mas Nuarte ini penting sampean elaborasi. Yang kedua tadi, pelibatan tenaga-tenaga profesional. Artinya memang tidak semata-mata karya tangan Mas Nyoman Nuarte, tapi melibatkan banyak orang. Ini apakah juga bisa diterapkan dalam proses kreatif kita Mas Bri? Selain bikin patung loh ya. Itu kan technically saja, tapi rohani siapa yang bisa mencegah energinya seorang Nyoman Nuarte? Empunya Mas Nyoman tetap ya. Oh ya pasti. Empu itu ngerti delegasi gitu loh. Ya harus percaya kepada orang yang bisa dipercaya ya. Empu itu wangsitnya saja. Rohaninya saja. Ya, patung besar ini kan tingginya 121 meter. Risikonya buat senimannya apabila gitu, kita kan nggak tahu nih terjadi sesuatu, misalnya ada gempa, ada angin yang begitu besar ya, saya nggak ingin disalahkan masalah konstruksinya. Maka dari itu kita ada seni di sana terlibat, ada teknologi, ada sains, ada bisnisnya juga. Bagaimana nanti kita kan dari minjem duit nih. Kan harus jelas pengembaliannya berapa tahun kita bisa kembalikan gitu. Jadi harus ada bisnis plan, jadi ada yang terlibat macam-macam ilmu di situ. Begini, seniman punya gagasan, ide segala macam, termasuk ide konstruksinya kita. Kemudian kita kan nggak punya kemampuan untuk menghitungnya, karena saya sendiri mempersyaratkan perusahaan yang menghitung tuh harus punya syarat-syarat yang diakui gitu loh. Seperti misalnya ada pengakuan dari ISO beberapa itu kan macam-macam itu. Nah, sudah begitu setelah selesai dihitung di komputernya, diputuskan konstruksinya seperti apa. Nah, dicocokkan dengan ide saya karena saya berpikir gini, GWK itu ada di Bali, sering sekali gempa. Maka dari itu supaya ini rigid si konstruksinya, saya kombinasikan konkrit dengan baja. Ya. Beton itu sampai di mana, kemudian baja itu mulai dari mana. Nah ini kita yakinkan dulu kepada ahli menghitungnya, sehingga ada suatu kesepakatan. Setelah sepakat dan kita sudah tahu desainnya seperti apa, kemudian kita harus tes ke ahlinya lagi untuk mendapatkan secara saintifik gitu, bahwa patung ini kuat. Pertama kita kirim ke Melbourne, untuk umur patung itu supaya bertahan 50 tahun. Tetapi terakhir untuk 100 tahun kita bawa ke Toronto karena kita tidak memiliki. Dapatlah hasilnya. Hasil komputer kita, ahli konstruksi kita menghitung ada perbaikan sedikit, yaitu di sebelah barat harus diperkuat karena angin besar itu dari barat. Bali. Nah, jadi karena angin yang besar itu akan menciptakan vortex namanya. Vortex itu kelipatan dari angin yang tadi yang kecepatan 10 bisa menjadi 40 gitu loh. Nah ini harus diperkuat. Karena bentuk patung tuh Anda kan lihat tuh. Bentuk patungnya nggak keruan-keruan gitu. Nggak pasti gitu kan. Kenapa harus demikian? Karena kita nanti dikunjungi ribuan orang di situ gitu loh. Kalau Anda misalnya lepas sayapnya, Garudanya mau terbang begitu kan. Nanti kita nggak bisa tidur kan. Nah, sewaktu kita selesai peresmian terakhir, tiba-tiba terjadi gempa. Kalau nggak salah 6,5 skala Richter itu ya. Semua orang nelpon ke saya, kenapa patungnya ambruk gitu. Enggak, saya bilang gitu. Nah, kebetulan waktu gempa itu patung sama sekali nggak ada masalah. Nah ini yang saya maksudkan pada teman-teman, bahwa membuat patung yang besar itu tidak bisa secara emosional, ini punya gua sendiri gitu, nggak bisa. Ini harus kita kerjasama dengan ahli-ahli yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Terakhirnya nanti, hitung-hitungannya gimana?
Orang mau datang ke sana harus ada license-nya. Karena apa? Karena insuran nanti gimana? Nggak akan mau dong. Kalau dari senimannya ditanya, gimana kuat nggak? Kuat lah, gitu kan nggak bisa. Kuat lah itu nggak bisa. Jadi harus jelas gitu, nah, jelas ilmiah gitu kan. Nah jawaban ini penting. Karena investasinya besar, karena ini bukan milik pemerintah. Nah itu tuh. Nah, ini milik swasta yang harus kembali modalnya. Dulu sementara ya milik kita, ya kita biayai sendiri, tapi kan nggak kuat. Bebaskan tanahnya 60 hektar sekian, itu uang udah habis di situ. Ya, terus ngebangun patungnya, bahan tidak jadi datang, scrap itu nggak jadi datang. Terus pinjaman yang tadinya 25 tahun belum setengah jalan pun sudah ditagih, krisis. Harus dikembalikan sampai ke pengadilan kita. Jangan main-main. Pengadilan ke Mahkamah Agung, akhirnya Mahkamah Agung memenangkan kita, ya, karena perjanjian tidak demikian. Tapi saya sudah keburu marah dalam hati ini, gimana sih kita membangun untuk negara kok sulit banget gitu loh. Ini juga mau dengar nih ceritanya lebih tegas lagi ya. Dulu saya datang ke istana, ingin menghibahkan nih. Asetnya waktu itu sudah dihitung 1,2 triliun. Kita belum melihat uang 2 miliar pun belum pernah, tapi aset sudah gede. Itu dia press oleh perusahaan dari London. Saya bawa ke istana supaya ini jadi, tinggal dicarikan dana lagi untuk menyelesaikan oleh pemerintah supaya jadi milik negara. Datang ke istana, ya tapi tidak ada perkembangan. 20 tahun yang lalu lah itu ya. Waduh, saya nih lama-lama apa berani naik lagi tuh ke atas nanti ya, rumput sudah begini gitu. Akhirnya tidak ada jalan lain karena tidak ada tanggapan yang serius dari negara. Ya sudah, kita jual dengan persyaratan harus diwujudkan. Itu. Saya nggak perlu saham, tapi tolong patung ini selesai. Karena itu janji saya, janji keluarga saya. Saya bayangkan nanti kalau ini tidak selesai, gimana rakyat itu loh gitu ya, terhadap keluarga saya, cucu saya, nanti akan beban luar biasa itu. Maka dari itu apapun saya miliki saya pakai untuk membangun GWK itu. Totalitas ya Mas ya? Loh iyalah, kalau enggak ya 28 tahun. Saya harus bisa bertahan ya, masalah ekonominya, masalah yang demo, macam-macam kan, ada yang demo, ada yang pengen ngerebut preman-preman, kita harus perang itu. Pengalaman yang saya itu. Mas Pri sanggup nggak Mas Pri menghibahkan asetmu ke negara Mas Pri? Sampai punya tanah seberapa luas? Waduh. Maksud saya begini, jangan semua bangsa ini ya dianggap akan jadi maling. Saya paling marah kalau begitu. Kita itu tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, kita ingin memberi gitu loh. Karena begini, seperti Mas Pri katakan tadi, kita ini kan dapat warisan yang luar biasa, Borobudur segala macam. Kita tuh kan hanya bisa menjual. Tapi kita tidak pernah membangun suatu ikon yang baru. Ya artinya apa? Ikon baru tapi tidak merusak lingkungannya. Artinya lingkungan budayanya. Saya ini pematung modern, kontemporer, tapi saya buat GWK. Kenapa? Kita harus memperkokoh budaya kita itu tanpa harus memutus benang merahnya. Kalau perkara seninya yang sebenarnya itu yang bukit-bukit yang saya potong-potong itu tidak ditinggalkan oleh Taman Kapur. Nah ini saya merenung itu diapain nih supaya jadi objek wisata gitu ya. Nah itu saya potong-potong sedemikian rupa jadi semacam land art gitu ya, bahasa gayanya sekarang tuh land art lah. Land art itu ya tanah yang kita rubah menjadi karya seni gitu loh. Aksennya itu GWK konsep saya. Sehingga tanpa kita menghilangkan jejak budaya kita juga tetap bisa berkreasi sesuatu yang berbeda gitu loh. Saya punya beberapa pertanyaan Mas. Ketika jenengan masih sangat muda, kok sudah berani-beraninya sombong nyumbang negara? Itu uang dari mana dan ikhtiarnya kayak apa, itu pengorbanannya dan inspirasinya dari siapa Mas? Ya begini, saya tuh sama ibu saya selalu, kamu tuh jadi pematung katanya sudah bikin Jales Pepa Jamahe itu. Ya mau mikir Bali katanya begitu. Oh, perintah ibu? Ya lah kurang lebih begitu. Oke. Dia bilang, sekarang objek wisata kita di Bali ini semua warisan.
Ya. Warisan dari nenek moyang kita sampai sembahyang pun orang Bali repot tuh. Sekarang banyak malam yang sembahyangnya karena turisnya kan motret-motret sebelah nggak ada ketenangan gitu. Nah, cobalah bikin sesuatu memang untuk budaya. Ya, ya. Wah, saya mikir duitnya dari mana ini gitu kan. Nah, waktu itu ketemu saya sama gubernur, saya disuruh bikin di airport teman, bikin patung Garuda ada 5 meter. Kalau 5 meter suruh teman-teman di Bali aja banyak. Saya bilang, nah, kalau mau yang 100 meter sekian, mau saya lapor ke Pak Yop apa? Kamu nih duit dari mana nanti gitu kan? Ya kita kan bisa cari Pak, saya bilang gitu kan. Ya coba buat sketnya gitu, buat sket, bikin yang serius lah. Pada saat itu belum ada komputer yang canggih kayak sekarang. Ya. Masih handmade semua. Wah. Yang malam akhirnya gambar itu kita perlihatkan pada saat itu kan Pak Harto berkuasa. Kita lihatkan, wah beliau setuju. Terus setelah dengar konsep kita Pak, saya bilang ini ada tanah yang hancur, bekas tambang kapur, kalau kita manfaatkan kan ada gunanya ini. Tapi saya lihat nggak ada yang lebih baik daripada untuk objek wisata. Ya. Pak Harto langsung setuju karena dia punya program manfaatkan lahan-lahan yang rusak. Jangan memanfaatkan sawah-sawah yang sudah indah itu gitu loh. Makanya saya bilang, Pak bantu dong. Nah beliau nyanggupin tadi itu. Iya. Kasih scrap, tembaga, baja, kapal scrap. Oh itu nanti kamu kerjakan. Ternyata kita kan lawannya sama orang-orang yang memang bisnisnya begitu. Mana bisa. Seniman disuruh jadi tukang timbang baja di lokasi. Udah gitu. Jadi akhirnya saya lapor, Pak, aduh ini kayaknya nggak bisa nih. Kita lawannya ini semua orang-orang kuat semua gitu. Sudah, bantu aja. Kasih duit. Gitu. Pinjeminlah kita. Minjem tuh nggak gampang. Pak Harto bilang gitu. Ya saya tahu Pak, saya bilang. Terus bagaimana? Ya punya anggunan nggak? Punya Pak. Saya sudah punya 23 hektar. Saya bilang gitu. 22 hektar. Wah, udah punya tuh. Ya sudah itu aja. Gitu. Dikasihlah dengan dalam hati saya sih anggunannya kegedean tuh. Iya, kasihnya cuma segitu ya udahlah. Tapi baru jalan setengah jalan, apa yang Anda lihat waktu GWK belum jadi itu baru dipakai 15% itu. Tiba-tiba krisis ditagih Pak. Waduh sudah nggak punya duit ditagih. Waduh ini keterlaluan ini. Lah itu kenapa bukan hibah dari negara uangnya? Kenapa harus pinjem Mas? Ya kalau Anda jadi presiden pasti hibah. Doakan Mas, doakan 2024 sama Mas Pri mau nyalon. Mungkin kalau presidennya sekarang hibah itu. Saya kan begini, coba pikir. Seniman ece-ece yang tidak termasuk dalam peta orang punya gitu kan. Ini ada, itu kan mungkin tahu lah. Daftar orang punya di Indonesia tuh yang sekian T itu. Tiba-tiba nyumbang. Cukup lumayan kan, 1T sekian. Iya. Nah, ini orang yang hebat kok nggak pernah nyumbang 1M. Nah itu. Iya. Bagaimana nanti dampaknya? Itu di tahun itu 1T itu luar biasa sekali Mas. Luar biasa. 94 Mas Pri ketika ketemu Pak Harto itu. Iya. Kemudian 98 kan moneter ya, krisis kita ya. Itu saya bilang, pemerintah punya nggak cara untuk menampung ya secara formal sumbangan rakyat gitu. Iya. Jadi bingung kelihatannya mereka itu. Mungkin yang banyak itu yang ya kita keruk aja yang punya negara itu yang banyak. Tapi yang memberi hampir nggak ada saya dengar. Gitu. Yeah. Yang tulus ya. Kalau ada imbalan nanti dapat proyek gitu, wah itu lain lagi. Saya nggak perlu itu. Karena saya sudah berjanji, ini aku harus buat ini. Saya diketawain, jangankan itu teman-teman saja ketawain lu sok-sokan katanya lu. Ya tapi itu fakta gitu loh. Nah ini ternyata tidak dapat sambutan. Saya tidak sebut eranya pada saat itu. Ada era presiden siapa itu nggak sebut lah. Tapi pernah saya ke negara itu. Sudah sempat rapat di istana itu. Tapi Mas Pri yang menarik ini ternyata latar belakang dari Garuda Wisnu Kencana menjadi patung yang luar biasa hebatnya itu atas dasar dawuh perintah dari ibu Mas. Jadi ibu beliau inilah yang memerintahkan beliau untuk membangun mahakarya di Bali, di kampung halamannya. Sekali lagi ini membuktikan tamu-tamu kita sangat terinspirasi oleh ibu mereka ya Mas ya. Oh iya, mudah-mudahan. Kita kan nggak pernah kalau ada apa-apa itu minta tolong, bilang aduh tuh aduh ibu kan.
Ya. Aduh, bapak nggak peduli, gitu kan rasanya gitu. Semua ibu gitu. Nggak tahu tuh budaya kita di Bali begitu. Ibu itu tidak boleh mendengar kata-kata yang tidak baik, tidak elok. Kalau bapak boleh. Ya. Jangan coba ibu itu di Bali direndahkan sedikit pun oleh orang lain. Pasti marah luar biasa. Kalau bapaknya diledek itu biasa. Oke, Ya, itu agak-agak. Di keluarga Mas Pri juga gitu, bapaknya hancur-hancuran, diledek habis, ibunya sangat dihormati. Iya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Ya Mas Pri, ditinjau itu pameran beliau. Ya, kalau soal ibu itu kan memang sudah template kesemestaan ya. Hormat kepada ibu, karena di dalam ibu itu ada rahim, yang berarti adalah segala sumber kasih sayang ada di situ. Ibu Pertiwi Ya, Bapak Pertiwi enggak ada ya. ada kan. Ibu negara, Bapak negara yang enggak ada. Ya. Jadi seorang anak nggak usah pinter-pinter amat, tapi menjadi takdim kepada ibu saja langsung pintar dia. Ya. Jadi seorang anak kok nakal kepada ini itu sepanjang tetap takdim kepada ibu, selesai kenakalannya itu. Itu satu hal. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi template kebangsaan sebetulnya. Maka kepada sawah, kepada gunung, itu perilaku kita harus seperti perilaku kita kepada ibu. Ya. Ya, kepada karya-karya kita. Itu harus kita dedikasikan seperti kita berdedikasi kepada ibu. Makanya itu akan menjadi sumber budaya tinggi toh. Tetapi saya tertarik kepada persoalan sebelum ke soal yang langit banget ya Gus. Karena nanti anak-anak muda harus belajar dari guru kita Mas Nuarte ini. Soal bagaimana kebudayaan besar dunia ini dikonservasi gitu. Ya. Mas Nyoman tadi menyebut Itali. Itali itu meninggalkan soal-soal yang sekarang disambung oleh Mas Nyoman ini di hari-hari ini. Dalam hal apa itu? Disitulah lahir seorang protokol sukses yang luar biasa. Namanya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu memiliki ikon yang mengubah tata anatomi seni rupa realis. Dunia. Iya, dunia. Namanya Vitruvian Man. Itu loh yang gambarnya gini dulu. Ya. Yang gambarnya gitu. Itu diambil dari nama Vitruvius, itu arsitek yang menulis kitab Babon De Architectura. Wah, kita berutang besar kepada kebudayaan ini. Nah, saya melihat GWK itu nggak usah gedenya dulu. Saya takjub kepada teksturnya. Itu secara anatomi sangat sukses. Mas Nyoman tadi menyebut patung-patung di Italia melintir-melintir dan enak. Itu karena studi anatomi mereka itu kafah. Ya. Sempurna. Karena Triumvius itu ahli militer dan ahli menemukan ini, menemukan itu yang secara arsitektural dan anatomi matang. Kegagalan saya jadi kartunis itu, Gus, itu karena saya nggak ngerti anatomi. Lah sampai itu yang nggak gagal apa? Ya cuman acara ini saja kalau diputus kontraknya ya selesai kita ini. Bayangkan itu diwarisi lagi oleh pematung Prancis namanya Auguste Rodin yang punya patung yang juga mengubah konstelasi artistik patung dunia. Kalau kamu melihat patung yang begini itu loh. Ya. Wah. Aku berpikir maka aku ada itu ya. Itu bukan itu Diskrates kan itu. Oh bukan, berarti saya salah baca buku. Goblok kamu ini.
The Thinker, ya. Iya. The Thinker itu diadopsi dari kenyataan-kenyataan anatomi yang diimpor dari Leonardo. Leonardo mengimpor dari seniornya. Dan itu sebelum itu patung-patung ini diimpor dari buku sastra yang ditulis Dante itu. Jadi The Thinker ini adalah ornamen yang ada di namanya Pintu Gerbang Neraka, karya Dante di bab pertama. Namanya Inferno itu. Bayangkan, Mas Nyoman di Indonesia mewarisi budaya begini. Kita bisa salah baca itu kalau nggak membaca sejarah itu. Ya. Jadi misalnya itu sudah gede saja GWK itu. Kalau bentuknya jelek. Ya. Ternyata gede dan sangat bagus ya Mas ya. Wah, ya itu. Makanya generasi muda ini penting melacak sejarah ini agar bayangkan di Indonesia ada orang tua gundul bisa bulan-bulan. Menurut saya Mas Nyoman. Ya, wah itu. Berat kulit betonnya aja 900 ton. Mampu menahan bebannya 3000 ton. Dan itu baru ilmu artistik, belum ilmu mekanik. Sampai diverifikasi Australia, Toronto, itu mekanika. Ada mekanika dinamis, ada mekanika statis. Dipecahkan oleh Nyoman Nuarta itu. Sampai kok kayak kelihatan terkagum-kagum banget gitu. Loh, kepada seluruh pencapaian yang bersifat keilahian, kita harus takjub edan apa? Wah. Kita waktu membuat Jales Pepa Jamahe itu kan buat patung besar pada saat itu. Gimana cara buat patung besar? Model harus dipindahkan menjadi besar tanpa harus berubah. Nah ini ada suatu masalah. Saya berpikir sekarang bagaimana nih kita nggak punya alatnya, ya gimana cara memperbesar sesuatu ya 3 dimensi tidak boleh berubah. Karena kita menandatangani kontrak harus seperti itu. Gitu. Misalnya ini kayak botol ini kita pindahkan menjadi 100 kali harus persis gitu. Karena bentuknya begini. Nah, tapi kita ingat Garuda itu kan bentuknya nggak keruan-keruan. Ya sayapnya 65 meter, nanti di langit lagi. Nah kita kebetulan pada saat berpikir setengah mati itu memperbesar gitu. Tiba-tiba ada AutoCAD pada satu komputer. Komputer kita masih lelep tuh. Aduh, cap jangkrik itulah merek jangkrik. Aman sekali. Di otak saya sudah ada, ini kita harus memperbesar secara 3 dimensi perfect. Gimana caranya? Nah, disitulah kita mengembangkan dari teknik mematung, mencetak itu, kemudian kita mendapatkan gambar-gambar melalui digitizer. Secara 3 dimensi kita kembangkan berapa yang kita mau gitu. Misalnya patung GWK itu menjadi desainnya kan 3 meter itu. Kemudian kita kembangkan menjadi 20 kalinya. Akhirnya 91 kita ketemu teknologinya, kita kembangkan sendiri, baru 93 keluar patennya. Karena kan harus diuji dan dibuktikan. Nah, telah begitu, yakinlah saya membuat GWK ini pasti bisa persis walaupun banyak detail yang sulit dan rumit. Ya. Dengan adanya hitungan 3 dimensi dengan bantuan komputer sekarang ini, kita kan cari anak-anak yang pintar itu untuk menghitung. Maka dari itu harus kita presentasikan itu secara ilmiah. Tapi juga kan kita dapat tentangan dari budayawan. Menentang itu bertahun-tahun itu. Tingginya yang melebihi pohon kelapa itu ya Mas ya? Itu, jadi saya kan nggak ingin jadi pelanggar. Ya. Saya buka perda-perdanya tidak ada membuat patung setinggi langit itu dilarang. Yang ada membuat hunian melebihi pohon kelapa ya itu dilarang. Kalau membuat patung setinggi langit nggak ada larangannya. Itu nggak bisa jawab dari sana mereka para penentangnya. Akhirnya nggak ada buktinya. Kemudian dia rubah bahwa Wisnu itu harus di utara. Nah, terus saya bilang, kalau pemahaman saya dia harus di puncak, di Mahameru, yang di sekitar sana itu paling tinggi, gitu loh. Di Bali, gunung-gunung itu selalu berada di utara. Maka dari itu, orang Singaraja itu, orang Buleleng, nyebut yang Mahameru itu di utara juga, padahal itu di selatan dalam mata angin. Nah, itu kita berdebat. Jadi Anda ini ngikut mata angin atau apa? Nggak bisa jawab. Kalau saya, Mahameru ini siapa yang tertinggi itu, disitulah penghormatan kita. Akhirnya mahasiswa yang demo saya bikin surat kepada saya, jantan juga, bahwa kita dianggap sebagai pemenang dalam hal ini gitu. Bukan karena kotot-kototan, tapi ada alasannya. Kemudian saya juga Anda melarang saya membuat patung, tapi Anda diam
adanya itu menara-menara TV, radio, ya kan? Lebih-lebihnya Anda diem, itu malah kumuh saya bilang. Kenapa Anda diam itu? Karena Anda dapat bagian, bisa nonton TV, bisa handphone ya kan? Nah jadi tidak semua harus bisa dibagi, saya bilang. Sampai ada pendeta mengatakan tidak akan pernah jadi ini GWK ini karena tidak direstui. Saya tanya, yang tidak merestui itu siapa? Kan cuma kamu, saya bilang. Kamu tuh pernah dengar Tuhan tuh melarang saya? Saya udah agak keras juga karena kesel bertahun itu. Nah, mungkin pernah dengar Ibu Gedong Oke? Ya. Nah, pertama beliau kayaknya diarahkan oleh para anti ini untuk membenci saya. Saya ceritakan pertama beliau dengan bahasa Perancis itu, ini waktu presentasi dengan saya, waduh saya kan nggak ngerti sepotong pun bahasa Perancis kan. Nah, saya bilang, Bu, kalau filsafat pasti Ibu lah, saya harus berguru sama Ibu, orang tua yang saya banggakan gitu ya. Kalau mau matung Ibu belajar sama saya. Jadi ketawa, dia seneng. Malah senang pulang dari mobil, dia bilang, Man besok saya tunggu ya di rumah ya, bisa datang ya katanya. Waktu itu pas datang sana, terus dia bilang, maaf ya kemarin tuh orang ngomongnya beda. Katanya Nyoman mau bikin Walt Disney di situ. Kok jauh bener saya bilang. Kebetulan ada teman saya pernah kerja di Walt Disney, orang Amerika. Man nanti aku bantu-bantu deh kalau bikin ininya biar benar gitu, paknya. Ya oke. Itu pernah ikut bantu-bantu, bukan bikin Walt Disney, tapi sistemnya gitu loh ya. Nah itulah kalau kita percaya dengan medsos, akhirnya seperti itu. Tak bisa orang terhormat bikin malu. Loh saya kan alamat jelas, badan cukup gede, gampang kelihatan. Nah, tanya aja langsung. Ini malah dengar-dengar gosip-gosip gitu loh. Akhirnya terjebak sendiri, malu sendiri. Seperti pendeta itu nggak berani ketemu saya tuh. Oh, itu sampai akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Bali gimana Mas? Temponya kan 28 tahun itu. Yang paling penting dimanapun kita berada, masyarakat sekitarnya itu harus merasakan manfaatnya. Saya dibela mati-matian oleh masyarakat Ungasan itu. Begitu proyek mulai langsung kerja sama kita. Padahal nggak punya ijazah tuh nggak ada. Kita tawarkan gini deh, supaya anak nanti bagus, kita sekolahkan, kita kursuskan dengan Politeknik Pariwisata, supaya mereka bisa terlibat kan. Mereka baca nggak bisa dan segala macam, tapi saya pikir orang nggak baca masa nyapu nggak bisa. Mau nggak? Mau sekolahin. Berapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah itu kursus. Pulang-pulang punya sertifikat. Kedua, aduh bangga sekali. Bekerja di GWK itu suatu kebanggaan luar biasa buat dia. Dulu waktu zaman saya ya. Maka dari itu kita nggak ada pagar dulu. Nggak ada pagar. Bagaimana caranya kita mensejahterakan mereka paling dulu? Nah itu kita kasih ke Banjari itu, berapa kakak itu dengan 25 juta. Tapi kita minta siapapun, kita nggak perlu jumlahnya. Mau 5 orang, 3 orang, yang penting tempatnya bersih. Nah itu caranya. Nah, jadi mereka habis ngajar, guru-guru itu dia bekerja di GWK jadi mengawasin apa, bersih-bersih gitu. Nah kemudian tiap ada pertunjukan apa kan selalu ada acara. Ya. Kita libatkan mereka, bikin Banten, bikin apa, ibu-ibunya semua bisa bekerja. Yang bisa nari-nari, yang bisa, akhirnya lama-lama dia happy banget gitu. Nah itu cara saya itu begitu. Jadi buatlah mereka yang paling dulu, jangan kayak yang saya lihat proyek-proyek itu mereka diusir gitu aja. Iya. Jangan, justru dilibatkan, memudahkan kita luar biasa gitu. Semua terlibat. Sekarang ada yang malah bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu. Terus jadi diplomat, saya dengar. Itu kan membanggakan saya luar biasa itu. Ya. Kayak begini, jadi kita itu kebahagiaan itu kan tidak selalu dengan uang itu. Mas dengar Mas Pri, kebahagiaan tidak hanya uang Mas. Ya, perlu tapi tidak selalu itu. Iya. Gus, tanyakan ke beliau itu. Apa? Ini mungkin tidak lazim ditanyakan, tapi bagi rakyat seperti kita itu penting ya. Harga patung beliau itu berapa dari satu? Nah, berapa Mas? Ada nggak patung-patung kecil yang bisa dikirim ke Semarang? Jangan pakai harga. Ya cukup lah, kita ginilah. Kita di sini kan yang kerja ada 100 lebih. Ya, dulu 400.
zaman normal. Sekarang zamannya tidak normal. Satu perusahaan terpaksa kita tutup yang bidang pariwisata kan nggak jalan, ya itu kita tutup. Jadi tinggal 100 sekian. Di Bali karena sudah sekarang dioperate semua orang, dulu tuh 600 yang kerja di sana. Ya. Jadi kita sekarang udah nggak ada beban tuh ya, mereka karena kita lepas 100%. Ya. Nah tinggal kita di Bandung ini menghidupi 100 sekian orang. Nah tapi berapa harga patungnya? Ditunggu ini. Penting ini. Jangan-jangan rumahnya Mas Pri 3 tuh nggak ada apa-apanya sama satu patung. Pokoknya gitu. Itu kan apresiasi orang harga itu gitu loh. Yang penting bayar pajak, bayar gaji, ya kan, bayar kesehatan itu jalan gitu loh. Mas Nyoman, ini oke lah kalau agak tersipu-sipu menyebut harga. Cara Mas Nyoman menawarkan dan cara konsumen itu menawar, itu traffic komunikasinya piye Mas? Nah gini, saya tidak pernah mau menyentuh itu. Oh. Itu kalau saya beda. Saya punya art dealer, ya, yang dia menguasai ke Asia lah, ya, dia menguasai Asia, Indonesia itu yang saya sebutkan tadi, dia menguasai itu. Saya juga punya di kantor saya yang menentukan harga kurang lebihnya. Paling nanti segini gimana? Setuju nggak? Ya saya sering nggak lihat, setuju aja lah gitu. Mas Pri itu bukunya nulis sendiri, itu ditawarkan sendiri, itu salah tuh Mas Pri. Harus pakai agensi. Iya, kalau saya kan nggak bisa tawar-tawaran. Ya. Dan saya nggak mau pegang duitnya juga. Nggak tahu itu, nggak mau. Susah ini nggak mau pegang duit ini. Benar. Saya, nggak biasa gitu, nggak bisa lah gitu. Dari kecil tuh nggak bisa. Kan dulu kita di sekolah diajarin berdagang kan. Nah, saya sering suka nyogok teman saya bayar dia, suruh dia yang berdagang. Jadi saya nggak bisa itu ngadepi orang gitu. Nah, nah, itu dari situlah kita belajar bahwa kita nggak bisa sendiri. Kalau tapi memang bagiannya jadi kecil, nggak cepat kaya. Lo nggak cepat kaya, cuma asetnya banyak gitu loh. Oh itu kan lama perjuangannya kan lama. Tapi ternyata Mas Pri, teman-teman kita yang kita undangin kan sebagian besar kaya itu. Oh iya. Kunci suksesnya tuh ternyata tidak mau pegang duit. Nah kita gagal loh, kita senang pegang duit. Loh, kalau saya juga sudah lama tidak pegang duit karena ditransfer toh, itu kan virtual. Tapi benar saya juga terus terang nggak tahu tuh keadaan. Pokoknya itu laporan biasanya dari keuangan. Pak, ini kurang duit nih untuk gini-gini. Oh, baru kita mikir. Jadi laporannya begitu, saya nggak pernah tahu. Pokoknya saya bilang nggak boleh nggak ada duit. Syaratnya begitu. Kita kalau nggak ada duit nggak bisa kerja. Iya kan? Kita tuh kan mahal-mahal tuh, Bang. Nah, satu produksi berapa? Ayo sekarang kita kejar, Mas. Satu produksi patung. Tergantung besar kecilnya ya. Itu bisa ratus-ratus juta itu. Wah, ya bahannya mahal sekali. Dan kita kan semua pakai lasan. Kita mematung itu pakai api. Nggak pakai cor itu nggak. Kita pakai api semua. Membentuk itu semua pakai api. Bahan-bahannya apa, Mas? Tembaga, kuningan, beton, Tembaga itu kita biasanya impor dari, kalau nggak dari Jepang, dari Italy gitu, kadang-kadang dari Italia. Kalau stainless steelnya kan kita rangkanya stainless steel supaya nggak berkarat. Itu banyak dari Italia. Nah itu kita punya agennya yang langganan kita gitu. Jadi kita harus yang paling sehari-hari belanjanya besar itu truk-truk itu oksigen dan asetilin.
Iya, bertruk-truk itu. Karena kita kan ada 10 patung tuh, kita kerja bersama. Nah, satu patung itu ada 3 orang, ada 4 orang gitu, tergantung besar kecilnya. Ada sisa-sisa besi baja nggak Mas? Kami baru bangun rumah. Kere. Ya, karena berkarat, Mas. Nah, ini juga hal yang penting saya cerita sedikit ya. GWK itu kalau dibangun secara tradisional, dipasang secara tradisional, itu akan mahal sekali. Misalnya gini, kalau bangun-bangun gedung itu kan pakai stagger tuh. Ya, stagger itu apa? Scaffolding itu. Kita nggak pakai sama sekali. Nah, itulah hitungannya harus perfect sekali. Nah, kita bisa lihatin videonya bagaimana memasang patung yang besar itu, ya, tingkat kesulitannya luar biasa gitu. Kita kalau pakai staggernya aja yang menawarkan ke saya, itu scaffolding itu 157 miliar. Wah. Kalau mati saya, ini bisa bikin patung satu lagi gitu loh. Iya, itu betul-betul. Saya cari ke Jerman. Barangkali ya ada ngasih murah lah gitu ya, karena ini buat budaya, nggak ada yang bisa ditawar. Akhirnya kita punya akal, lebih bagus kalau gitu kita buat Spider-Man, saya bilang. Ngedidik anak-anak Bandung kan banyak tuh, pendaki-pendaki gunung itu. Ya, panjat tebing itu ya. Panjat tebing itu, udah deh kamu nih, ya daripada kamu buang-buang waktu ke sana, ini ada kerjaan, dapat duit, kamu naik-naik dapat duit. Didik 25 orang. Yang boleh naik ke atas, yang nggak berpendidikan tidak boleh. Terus juga tiap hari kita tes kondisi tekanan darahnya dan sebagainya. Nah, ini hebatnya, ya mudah-mudahan terus-terusan ya. Ini zero accident. Misalnya gini, crown-nya itu kan ada mosaik emas itu, harus dibuat terpisah. Masang itu saya bayangkan, waduh ini akan sulit nih. Di bawah itu kita sebelum masang banyak rapatnya, nanti gini gitu ya. Begitu kita pasang cuma habis waktu apa? 7 menit. Itu disaksikan menteri-menteri dan wah kok bisa ya? Ah itu. Jadi itu perlu perencanaan yang matang. Ya, yang matang, yang sudah kita ini berdiskusi sebelum itu. Gitu. Jadi kita bisa. Dan ya di grup kita ini, di pembantu kita nggak ada yang pintar-pintar amat lah. Itu adik saya itu cuman SMP yang ahli teknisi untuk masang itu, cuman SMP. Makanya dalam hati saya, ini ada persoalan sulit nih, kamu coba pikirin. Waduh, bisa katanya. Pakai yang terlalu pintar, dia pasti banyak ininya kan. Banyak takutnya ya. Oh, banyak takutnya gitu. Wah, ini udah lu aja kerjain. Itu masang dada, itu kan sekian ton beratnya, dada itu. Dari bawah ke atas nih. Keren dari sini, kan nggak bisa. Ini ada rangka dulu, baru ini. Dia hanya bisa ditaruh di depan. Narik ke sini pakai apa? Saya juga berapa malam nggak bisa tidur nih, masangnya gimana nanti? Ternyata dia enteng aja jawab. Nah itulah pentingnya, nggak usah terlalu tinggi pendidikannya. 21.000 batang baja ya Mas? Oh iya, banyak sekali. Berat struktur bajanya 2.000 ton. Berat kulit patungnya aja 900 ton, Mas. Ya, yang bisa dihitung sih itu mungkin lebih-lebihnya kan nggak tahu. Ya. Nah itu bikin pondasinya katanya harus memakai balok-balok es, Mas. Ya, jadi gini, karena tebal, sistemnya rafting. Kenapa? Ini kan kapur. Kapur kemungkinan dia tuh di bawah ada sungainya, kadang-kadang gitu kan aliran air gitu ya. Nah kita kan nggak tahu persis itu. Memang yang kita tahu yang kita cor, ya, yang belah. Tapi kalau yang kita nggak tahu kan gini, kapur itu, limestone itu ada karakter yang unik. Kalau kapur itu dilalui oleh air, dia akan mengeras. Yang dilalui itu akan mengeras. Tapi kalau terendam, dia menjadi tepung. Oh, ya. Ini berbahayanya. Makanya waktu kita membuat pondasi itu sistemnya rafting gitu. Kalau seandainya dia nanti ada belahan di bawah gitu, dia seperti jembatan aja, biar aja tuh ngalir. Ya. Akan amruk gitu. Nah itu memang agak mahal. Tinggi satu sirwalnya itu kan 1,5 meter. Ya. Kalikan setengah, panasnya kayak apa itu? Sampai kita beli esnya itu di Banyuwangi. Jadi untuk mendinginkan beton ini gitu. Kalau enggak dia kualitasnya rendah nanti. Sampai nih waktu itu ritualnya apa Mas sebagai orang Bali Mas?
ya kita ikutin aja, katanya gini, ya ikut aja deh biar seneng-seneng gitu. Secara personal apa Mas? Mungkin puasa atau apa gitu Mas? Kan itu proyek gede banget tuh. Positif aja berpikirnya gitu. Ya kita positif aja. Kita yakini ini akan bermanfaat. Bukan buat saya aja, tapi buat masyarakat, terutama masyarakat lingkungannya yang tadinya miskin sekali. Iya. Pertanyaan saya Mas, jenengan kan sangat berpengalaman bikin patung realis. Kira-kira keberatan nggak Mas kalau bikin patung realis Chandra Malik sama Prigi S? Ya nggak apa-apa. Ini pengen dipatungkan udah Prigi S. Kesulitannya apa Mas realis itu Mas? Ya kesulitannya itu tadi pencahayaan. Kalau ukurannya seperti segede manusia nggak ada masalah. Kan cahaya bisa dari atas nih kayak sekarang ini kan. Matanya normal. Tapi kalau dia besar itu lighting pasti taruh di bawah. Kalau enggak, masa pakai tower di pinggirnya gitu kan jelek banget gitu. Patung itu kan kita terpaksa membuat bayangan bohong nih, karena ada warna. Patung itu kan tidak diwarna. Ini kan kita ini ada matahari hitam nih. Iya. Nah, hitam itu kan kita harus palsu. Kita lubangi itu. Ya, kita lubangi, bayangan putih itu kan selalu ada tuh. Coba aja lihat tuh. Di mata kita selalu ada. Nah, gitu kita buat. Kalau salah sedikit naruh putih itu bisa jadi kelihatannya kayak buta atau gimana gitu loh. Oke. Nah, ketika membuat patung tokoh sesakral Soekarno dan Hatta, itu gimana proses kreatifnya dan spiritualitasnya, Mas? Ya dulu terus terang aja kami dapat perintah waktu zamannya Pak Murdiono masih jadi staf ahli itu. Tahun berapa tuh? 79 ya. Perintah dari Pak Harto, Nyoman harus nyekar tuh ke sana ke Blitar. Oke. Itu lucu tuh cerita aja tuh. Kita berangkat tuh dari Jogja karena saya nginep di rumahnya Kartika. Ya. Avandi. Jemput sama Pak Murdiono, ayo kita berangkat. Mana nih saya tahu ke ini Nyekar kamu nih. Kenapa harus itu? Katanya itu ada yang laporan kamu tuh pematung kurang ajar katanya. Kalau orang Sunda bilang apa polontong gitu ya nggak tahu aturan gitu ya. Ya udah ikut aja. Saya ikut sambil guyon ketawa-ketawa ke sana. Sampai di sana subuh di Blitar itu. Terus saya tuh disuruh turun sama Pak Murdiono. Man, kamu bangunin tuh wali kota katanya gitu. Pak, masa aku itu nanti kamu aja lah gitu. Bilang dari seknek gitu kan. Kotok sama saya Pak. Keluar ininya tentara. Nolak pinggang. Ada Pak? Udah gitu kan. Subuh-subuh saya ketok gitu. Iya. Nah, Pak, saya dengan Pak Murdiono dari seknek Pak mau nyekar ke makam Bung Karno. Ya bingung gitu. Ini mikir seknek itu apa kali gitu kan. Iya. Orang daerah kan. Ya sudah, saya tinggalin. Saya nyampaikan gitu aja Pak. Tinggalin naik ke ini. Pak Murdiono ngambek. Udah man, kita tinggalin. Wali kota nggak diajak? Dia lucu, udah jalan. Kita dikejar tuh. Baru setengah kali kan. Wah, saya naik di istana gitu kan. Dikejar pakai istri. Wih. Pak Murdiono udah mukanya udah merah tuh, marah. Udah gitu masuk ke situ. Ya saya karena merasa puno kawan di luar aja lah kan. Bukan kelasnya kita masuk ke dalam kan. Udah gitu mau sembahyang. Pak Murdiono lihat saya nggak ada. Itu mau masuk kalian keluar semua. Saya terus di depan sembahyang. Ya apa berdoa di situ kita ini. Ya tapi kan nggak enak tuh sama orang-orang diusir. Iya. Ini perintah presiden. Udahlah berdoa gitu kita komat kamil lah berdoa. Selesai kita keluar nih. Semua yang ngejejer di luar tuh. Pak gimana? Batunya mana? Cuma nanyain batu Pak. Apa ya? Ternyata caranya itu ada pecahan marmer itu jimat Pak. Semua minta ke saya. Ternyata orang tadi banyak datang ke situ pejabat batu cuma ngambil batu pengennya. Cincin. Sampai begitunya saya bilang, waduh, saya nggak ngambil apa-apa. Saya sini cuma berdoa aja. Wah sayang udah gitu. Sampai begitu. Nah itulah bangsa kita. Jadi yang gitu-gitu kan kadang-kadang kita di kota ya nggak tahu lah ya gitu-gitu. Ya tapi begitu. Bayangkan batunya itu mengandung kekuatan gitu. Mistisme Mas ya mungkin ya. Itu saya ditanyain, Pak mana Pak batunya? Apa betul apa saya nggak ngerti. Ternyata itu. Kalau enggak saya ambilin semangka.
Mas Suri punya pertanyaan nggak? Ingin tahu saja ya, kenapa orang-orang itu, kawasan Asia saja dulu, itu tertarik membeli patung Anda. Sebenarnya patung sampean itu hebatnya di mana? Sampai mereka mau berdarah-darah membayar mahal itu. Nggak tahu juga begini. Saya kan agak rajin tuh ikut pameran-pameran. Kan ada Art Jakarta, Art Moment, Art Stage gitu ya. Terus Art Basel di Hong Kong, terus di Taipei. Saya ikut aja. Ya. Ikut. Mungkin kan dealer-dealer itu kan jago-jago marketingnya kan. Gitu. Dan juga Asia itu ada merasa kebersamaan. Kita ingat tuh. Orang Asia tuh nih, dia tidak nganggap kita asing. Itu yang harus dipahami. Tapi orang Indonesia sering nganggap orang Asia yang lain itu sebagai orang asing gitu loh. Kalau mereka enggak. Bahkan disebutnya itu pengikut pameran ada orang-orang seniman-seniman lokal gitu. Seniman lokal itu disebut nama saya tuh lokal gitu loh. Jadi kita tuh dianggap sebagai orang mereka gitu loh. Sehingga tidak ada jarak. Apa yang ada di benak kita, di benaknya dia sama gitu. Paling ya soal misalnya gini. Di Cina itu kan soal nama itu penting. Judul itu penting. Jangan sembarangan bikin judul yang serem-serem, nggak mau mereka. Oh itu pertanyaan alam kubur, bukumu itu judulnya elek Mas. Kalau kita kan bikin karya itu suka yang judulnya serem-serem gitu. Itu dia nggak suka. Dia seneng karyanya tapi kok judulnya gini nih, tolong ganti dong judulnya gitu. Jangan yang serem-serem. Ada tuh yang gitu. Tapi kalau kita di Eropa, terutama di Amerika, itu jualnya agak sulit. Karena mereka di situ bukan kolektor kebanyakan, tapi investor. Itu bedanya. Jadi dia membeli dengan harapan nanti dia bisa jual di sana. Karena di sana kan kekaguman mereka dengan senimannya mereka. Itu. Nah ini harus paham nih. Saya udah pameran di New York, di Washington. Di Washington malah tunggal itu. Ya. Saya di New York pernah malah karya saya salah satu terbaik gitu. Dikerubungin kita, wah semua wartawan yang datang. Tapi begitu dia tahu saya orang Indonesia, dia bilang cari deh wartawan Asia. Katanya begitu. Loh, baru saya paham, oh ternyata begitu. Jadi Cina itu, seniman-seniman Cina bisa punya nama di dunia itu. Karena orbitan Amerika itu karena dia sudah jadi green card minimal, punya green card. Baru mau, kalau enggak kebagian. Karena dia ada program gini. Di sana di Amerika itu kan ada beberapa etnis ya, yang besar-besar. Nah, setiap sekian tahun harus ada diorbitkan dari misalnya waktu tahun kemarin kan Cina. Waktu karena dia Tiananmen itu politisnya digeber gitu. Sampai seniman bikin poster aja diorbitin sama dia gitu loh. Nah, akhirnya nggak berkembang juga, tapi ada yang sukses terus gitu. Nah itu, tapi kemarin saya ke Beijing, ketemu sama kolektor besar di situ, dia kecewa sekali sama seniman-senimannya itu. Nah, karena memang dia bukan seniman tadinya, cuma buat poster, buat apa gitu loh. Karyanya terus menurun, tambah jelek dia bilang. Makanya dia senang sekali mendengar saya pameran, man, kamu udah deh, nanti pemerintah bantu segala macam, supaya mereka terpukul tuh. Kesel, mereka tuh kolektor udah kesel, makin jelek karyanya itu dari kolektor ngomong ya sama saya tuh. Nah kita tadinya harusnya tahun ini kita pameran keliling Cina di 5 kota itu, ya, tapi kan ada COVID. Ya. Nah, kebetulan harusnya Oktober kemarin saya bicara, dia minta saya orasi di Xinhua itu, tapi kan batal kena COVID. Ya sudahlah. Nah sekarang nggak tahu nih kapan amannya di situ gitu. Ya. Kita di Art Basel kita sudah daftar nih, diundur juga ya. Harusnya Mei ya. Cuman diundur juga kayaknya. Judul Mas Pri, terpenting judul. Salah satu judulnya. Itu Kita harus ngurus green card-nya Amerika baru bisa. bukan baru bisa. Sulit mereka membelinya. Oke. Karena buat apa dia beli mahal-mahal terus nggak bisa itu kan mereka investor banyakan. Kolektor itu beda lagi. Kolektor biasanya dia punya museum sendiri. Kayak di Cina tuh dia punya museum sendiri. Dan orang Asia umumnya dia sudah tahu lah, sama lah karakter. Yang dia senengi itu sama. Mas bicara soal Banten tadi Mas, soal ritual Mas.
ini ketika mendirikan GWK secara khusus dan umumnya ketika panjenengan berproses kreatif membuat patung sampai kemudian didirikan di suatu lokasi, itu upacaranya apa aja Mas? Kalau menurut keyakinan panjenengan Mas? Gini, di Bali itu kita harus ikuti supaya kita jangan disalahkan oleh lingkungan. Kita tuh harus ikut lingkungan lah. Jadi dulu saya tuh harus ke sekian pura minta izin, ya lapor lah kasarnya gitu. Dari Gilimanuk sampai kemana-mana sampai ke gua-gua itu, yang itu di bawah Uluwatu itu ada gua. Oke, ya. Yang omak yang gila-gila itu, aku sama istriku tuh, ya. Sembahyang masuk gua, saya pikir gua kayak yang kita kenal gitu. Enggak, ini kayak lubang tikus itu loh, kau bawa badan, ini sulit banget. Pakai kain lagi. Ya tapi kita ikutin lah. Gelap gulita kan kadang-kadang nggak bawa setter, nggak bawa apa. Ya sembahyang di situ. Mohon restu gitu. Kita ikutin aja, seneng juga. Iya. Kalau pasang itu masuk ke gua itu airnya kita mati itu. Jadi harus ada di luar jaga. Istriku mau masuk, jangan kamu jaga. Jadi, ayo naik. Lubangnya kecil. Nah itu, jadi kita ikuti supaya kita nggak bisa ada orang ngomong, kamu sih nggak minta izin dari sana gitu ya, nggak bisa. Saya ikuti semua itu. Nah yang rajin ikut sama saya dulu, ingat nggak Pak Menteri SDM dulu, Pak Ibe Sujana? Oke. Ya. Oh ya, sama Pak Yop, sama Pak Ibe, badannya gede-gede itu. Gede-gede tuh. Oh ikut gitu, sembahyang di mana supaya direstui gitu ya, kita ikutin aja, apa ya enak, senang-senang aja. Sembahyang kita sembahyang terserah masing-masing. Iya. Itu ya ada yang teman-teman Islam, yang Kristen ikut aja rame-rame itu masing-masing tempatnya aja di situ gitu kan, happy tuh. Iya. Nah, itu yang saya lihat tuh, ini kok kita bisa gitu loh. Kenapa orang banyak yang persoalkan itu ya? Jadi kerukunan antar umat beragama pun bisa dipenuhi di proyek itu ya Mas ya? Iya, yang bikin GWK itu kan banyak teman-teman Islam, gimana? Oke. Karyawan sekarang itu kan 90% teman-teman yang bukan orang Bali. Orang Bali cuma 5 orang. Jadi inilah saya lihat, kok mereka juga bilang, apa itu orang-orang itu berantem ya urusan begitu, orang kita seneng-seneng gitu. Nah, ini yang saya harapkan, makanya saya mau nih diajak begini supaya memperlihatkan bagaimana kita membangun sesuatu kebanggaan untuk bangsa ini tanpa harus memandang itu. Kita ini sudah abad keberapa masih ngomongin begitu. Gitu. Ya ini yang saya pahami, yang radikal tuh bisa di mana-mana itu. Di agama manapun ada itu. Terus terang ya, saya buktinya diserang oleh bangsa ini saya. Ya, tapi kita jelaskan secara baik. Ya, jadi sekarang itu yang lucunya, semua penyerang saya itu menjadi teman. Ya, bukan teman saja, yang kampanye untuk GWK itu kan dia mengaku di setiap dia kampanye dicerita dulu saya ini dekat demo katanya. Ya. Itulah jadi orang seharusnya. Ya. Kita harus bisa melihat, oh ini betul. Nah, kita harus jangan musuh terus. Tapi Mas Pri, beliau ini juga punya kisah pahit loh Mas. Karyanya dirobohkan loh Mas. Patung 3 Mojang di Bekasi oleh ormas. Ini Mas Pri berhadapan dengan vandalistik ini Mas. Ini gimana Mas? Karya-karya luar biasa tapi kemudian berhadapan-hadapan dengan pemikiran-pemikiran yang berseberangan, ini menurut Mas Pri bagaimana? Ini sebetulnya saya khawatir orang-orang jenius seperti Mas Nyoman ini habis kalau secara tata budaya kita ini gagal gitu ya. Jadi bakat tanpa environment etik itu bisa sia-sia loh. Ya. Kalah oleh politik, kalah oleh vested interest, Ya. oleh premanisme, oleh proyekisme. Ya. Persoalannya saya ingin mengkloning seorang Nyoman Nuarte. Ya. Oke. Agar mentalitas semacam itu ngadepin preman berani, ngadepin tagihan oke. Ya. Ngadepin kontroversi siap. Ini stamina yang tidak mudah dan ini belum menjadi semacam genetik komunal ya, masih genetik individual. Nah ini Mas Nyoman penting ini mendirikan sebuah akademi agar mencetak mentalitas semacam itu. Nanti kalau yang kuat hanya seorang Nyoman Nuarte,
Ya gimana? Ini melampaui dari sekedar pematung ya Mas ya? Oh ya, ini kerja kebudayaan besar. Oke, ya. ya. Kebudayaan besar itu ngerti sosiologi, ngerti demografi, ngerti ya ilmu-ilmu kayak mekanika tadi itu. Ya. Tapi kalau hanya soal ilmu teknis itu kan orang pintar ini banyak sekali. Iya. Nah, saya akan memberi template sebentar saja. Misalnya kayak kenapa Mas Nyoman ini juga betapapun halang rintangnya pernah diberi ruang oleh kekuasaan. Ya. Itu namanya dunia maisenas. Jadi seluruh genius-genius itu harus mendapat support maisenastik Negara. Ya, Leonardo da Vinci itu dikonservasi oleh penguasa saat itu, tidak lenyap dia. Sampai kok Leonardo terus iki apa kenal akrab kok? Kita kan satu kos dulu. Ini kita sempat bicara dengan Pak Presiden sebelum COVID. Bagus sekali respon beliau. Saya bilang begini, negara ini telah banyak disubsidi oleh para budayawan seniman. Wah bener, cocok. Tidak langsung memang, saya bilang. Ya memang saya bayar pajak, tapi tidak sebesar pengusaha-pengusaha itulah ya. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, peran budaya dalam pariwisata kita, nasional kita itu besar sekali. Sebagai satu contoh real ya, tahun kemarin itu 2019 itu kita memperoleh devisa sampai 280 triliun dari pariwisata budaya. Nah, pariwisata budaya ini kan harus dibesarkan lagi supaya pariwisata kita besar juga jadinya kan gitu. Modalnya kan kebudayaan nih. Kalau kebudayaan kita tergerus oleh budaya-budaya asing yang kita tahu sama-sama lah. Sehingga sampai sekarang di Jawa Barat itu udah jarang lihat orang pakai sanggul, jarang lihat pakai kebaya, gitu-gitu loh. Nah ini kita sudah tergerus sebenarnya dalam kebudayaan itu. Sehingga kita menjadi lebih miskin. Karena tadinya kebudayaan ini kan sebenarnya modal gratis kita dari warisan nenek moyang kita. Kebudayaan ini kalau menjadi besar, pariwisata pasti besar. Nah, maka dari itu kita lihat Banyuwangi, ya kan, karena dekat dengan Bali, terimbaslah dia dengan membangkitkan lagi kebudayaannya. Kebetulan Pak Bupatinya hebat itu. Ya. Nah, dia sekarang bisa mendapatkan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Banyuwangi, Jember itu udah bangkit lagi dan mengingat budaya-budaya masa lalunya. Jangan diledek. Kalau sekarang tuh kalau orang pakai budaya tradisionalnya diledek loh. Kuno ya Mas ya? Iya, istri saya aja kalau pakai kebaya, kalau ada dipelototin orang, itu kenyataannya. Ya. Nah ini kita kapan kita bangga, proud terhadap budaya kita, itu penting. Karena secara real akan menyumbang devisa yang begitu besar, bahkan mengalahkan sawit itu. Sawit itu merusak lingkungan juga luar biasa, hutan kita ya kan. Budaya merusak apa? Nggak ada. Nah ini Mas Nyoman mengingatkan dengan sangat konkret, dengan bukti-bukti yang sangat empirik bahwa sebetulnya kita memiliki sebuah kerohanian yang sudah sangat matang dan solid soal keragaman, soal kerukunan itu. Ya. Mas, terakhir Mas soal studionya Mas, New Art Sculpture itu Mas, gimana Mas? Kalau ini berada di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, saya itu jadi orang narsis tuh, ya. Karena yang membuat beginian ini biasanya negara, foundation gitu, yayasan, ya. Tapi di kita saya tunggu di kapan pemerintah membuatkan saya museum. Itu dulu, ya kan? Iya. Kalau saya tidak buat museum, saya punya ada 300 karya yang tidak muat. Jadi saya waktu masih mahasiswa ada berpikir, kayaknya kita yang harus action ini. Sekarang gini, kita kan punya galeri nasional, Mas Pri tahu lah. Ya. Galeri nasional kita, coba Anda bayangkan, itu nasional. Ya. Menurut saya sih lebih bagus punya saya gitu loh. Ini kan nggak klop jadi nasional itu gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya pemerintah tidak punya uang, itu bisa kerjasama dengan swasta. Di Amerika begitu. Gini ceritanya. Pernah wali kota di Texas Fort Worth itu datanglah ke sini si wali kotanya. Biasa arogan gitu loh ke saya karena saya ngomong ya ini punya saya nih gitu kan.
patung-patungnya kok punya Anda semua? Ya memang punya saya. Dia langsung mukanya nggak simpatik gitu loh. Wah, saya udah parah juga nih orang, kenapa nih tengil begini? Ini sialan nih orang. Saya sebel banget, saya bilang ke ajudannya itu, bos lu bilangin tuh, gua nggak peduli mau wali kota dari mana, kayak gue bilang, lu nggak sopan datang ke tempat gua usir, gue bilang gitu. 5 menit kayak minta maaf, gua usir. So saya gitu. Akhirnya dijelasin gini, bahwa disangkanya saya ngebohong. Ngerti nggak? Karena tidak ada seniman sehebat apapun di luar bikin tempat seperti saya sendiri gitu tuh nggak ada. Karena buat mereka itu penghargaan, ngerti nggak? Ya. Negara memberikan penghargaan dan membangunkannya, misalnya Picasso dan sebagainya itu. Kalau galeri sih bisa di mana-mana, tapi kalau museum buat dia tuh nggak masuk akal. Di benaknya dia tuh itu saya bilang state of mind mereka dengan kita berbeda. Hampir semua museum kayak kita di Bali di mana itu kan punya pribadi-pribadi itu. 3 hektar nih Mas ya yang di Sukajadi nih ya. Ya, Itu duit dari mana terus Mas? Ini pertanyaan klasik ini, duit dari mana? jualan patung. Oh. Aku udah ratusan jual patung itu. Hidup dari patung. Nah, ini juga penting nih ya dalam situasi Covid seperti sekarang ini. Kenapa masih kita eksis ya, tetap bisa berkarya. Ya memang kita marketnya tidak di dalam negeri saja. Oke. Nah, kita yang besar itu kan di Asia. Misalnya gini, Anda seperti kita ngomong tadi, Malaysia itu kan patung, boleh ada patung gitu kan. Tapi mereka kan ada yang punya rumah di mana, di luar gitu. Dia pengen koleksi karya saya, dia beli juga gitu. Nah, di Singapura ya biasa, orang Singapura kan bebas. Singapura itu tempat kita tuh, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, beli dari kita. Nah, cuma sayang nih ada Covid, sebenarnya karya saya sudah ada di Singapura 15, di Cina sudah 15 mau dipamerkan tahun ini sebenarnya. Tapi nggak tahu nih situasinya kayak begini. Sampai jualan patung Mas Wi. Jadi kita itu betul. Jadi kita makanya, kita malah sebut, saya kayak kadang guyon, ini kita ini pantas nggak sebut studio nih, bagusnya kayaknya pabrik patung aja. Ya, habis begitu. Kita nih semenjak Covid itu, kita lepas ada 24 karya. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, kita itu harus konsisten gitu. Kalau memang kita jadi seniman, ya jadi seniman lah. Ya. Hidup mati kita di situ ya sudah lah gitu. Jangan berpikir terus menjadi hal-hal yang lain gitu loh. Tuh. Ya kalau namanya manusia kan kadang-kadang pengen juga gitu ya. Tapi itu nomor 2 lah. Ini penting banget buat Mas Pidu. Tadinya karikaturis, kenapa harus jadi yang lain Mas sampean tuh? Nggak konsisten sampean. Masih bidangnya itu. Soalnya nggak semahal patungnya Mas Nyoman itu loh, karikatur. Jadi aku sebel aku pada harga itu. Terima kasih Mas Nyoman atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita sudah dari ufuk timur barat ini. Ya, terima kasih Mas Nyoman. Perjalanan jadi seorang empu ternyata begini ya. Dan kita tidak perlu jadi empu lah ya, kayaknya kita nggak sanggup ya. Sehat selalu Pak Nyoman Nuarte dan semoga terus berkarya untuk Indonesia. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi